Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Ini saya masih masuk ke masa-masa istirahat, tapi di masa-masa istirahat ini saya juga sering bilang ya bahwa smartphone ini udah mulai membosankan. Perkembangannya udah mentok di gitu-gitu aja. Untuk masalah kamera juga saya kira nggak ada perubahan yang berarti, bahkan di seri event di seri iPhone 15 Pro Max itu saya rasa waktu saya lihat juga wah kok masih kayak gitu-gitu aja gitu ya. Untuk masalah performa game saya juga udah mulai bosen ya, karena bahkan Genshin Impact sekarang pun juga udah nggak terlalu bisa dijadikan patokan buah acuan performa gitu, karena semuanya kenceng gitu loh. Paling banter Genshin Impact dibikin 120 fps gitu kan. Itu pun saya rasa nggak akan terlalu memberikan efek apa-apa ya di layar sekecil itu. Jadi jujur aja saya bosen, sehingga saya benar-benar males kalau disuruh bahas gadget. Males banget. Daripada saya pura-pura bahagia, "Wey guys, ini ada handphone terbaru kayak gini." Saya sangat sulit untuk berbohong seperti itu, karena pada dasarnya di dalam hati saya boring parah. Saya rasa sudah tidak ada peningkatan berarti dari sisi smartphone. Hingga akhirnya kemarin waktu iPhone 15 Pro, iPhone 15 series launching, itu dia memperkenalkan bahwa smartphone iPhone bisa memainkan game AAA. Ya kayak istilahnya kayak game-game dari PS5, game-game dari PS4 yang dimasukkan di sana di presentasinya, yaitu Resident Evil 4. Di mana saya lagi getol-getolnya main Resident Evil 4 dari yang versi PS2 juga. Dan mendengar kabar seperti itu saya langsung, "Wow, ini dia yang saya cari," gitu kan. Sebuah peningkatan. Cuma kalau saya dibilang apakah langsung beli bang iPhone 15 gara-gara itu, nggak juga gitu loh. Ini masih kayak apa ya, kayak tahap pertama aja sih. Masih istilahnya masih gelombang pertama ya. Jadi pasti masih ada bug fix di sana. Jadi masih ada error, nanti kekurangan, dan mungkin akan dimatangkan di seri berikutnya. Tapi ini sebuah tanda yang baik, karena artinya smartphone kita akan level up lagi dari sisi gaming. Kalau dari sisi kamera saya tidak saya sudah menyerah dengan kamera smartphone. Saya akan pindah ke kamera mirrorless. Itu udah yang level up paling kerasa buat saya sih daripada ke smartphone yang lain. Tapi kalau dari game ini menjanjikan sesuatu yang menarik, yaitu bisa main game AAA. Resident Evil yang kalian bisa main di PS4, di PS5 ini bisa main di smartphone. Oke lah, kita tidak terlalu euforianya berlebihan, karena tetap aja yang namanya di smartphone pasti resolusinya kecil, seperti yang di presentasinya cuma bisa main di 720-30 fps. Dan buat saya bisa main game AAA 720-30 fps sudah sebuah lompatan yang bagus untuk sebuah smartphone. Tinggal nanti reviewnya ya, kan belum banyak yang review ya. Jadi tunggu nanti reviewnya, harga gamenya juga berapa. Apakah gamenya akan di harga sama dengan versi regulernya, atau akan lebih dipangkas, lebih murah biar untuk yang versi mobile? Who know juga. Penasaran saya, serius. Soalnya game Resident Evil tuh bagus banget coy, dan iPhone mengklaim ini bisa ray tracing gitu kan. Walaupun cuma 30 fps, tapi untuk sebuah smartphone itu menarik gitu. Dan untuk masalah baterainya saya juga tidak tahu ya bakal sekuat apa ya. Bahkan untuk Asus ROG Ally, Steam Deck aja kan juga baterainya juga lumayan memerlukan daya gitu. Apalagi untuk sebuah smartphone, apakah bisa bertahan atau malah membuat baterai dari smartphone kita semakin cepat gitu kan. Kecuali kalau pakai fitur bypass charging ya. Cuma di sini kalau main di layar yang kecil tentu nggak nyaman ya. Ya mungkin secara mobile nyaman, kita bisa main apa aja. Cuma saya lagi seneng-senengnya ngelihat grafis di layar yang gede. Jadi kalau saya ditanya bisa nih main Resident Evil di PS4 sama di iPhone, kamu pilih main di mana? Ya saya tetap saat ini milih main di PS4. Walaupun memang ya kalau bayangin bisa main di mobile sih asik ya, bisa main di mana aja sambil tiduran, main di WC. Kita cuma bawa satu gadget aja. Cuma ya rada mubazir aja, keindahan segala objek dan aset gamenya itu nggak bisa tertampil dengan maksimal. Tapi ya oke lah, karena 720 juga no problem juga. Jadi sama kayak Steam Deck ya, sama kayak Steam Deck 720, cuma secara FPS
dia katanya sih cuma mentok 30 fps aja. Dan di sini finally ini bisa dijadikan sebuah acuan uji performa untuk smartphone yang baru. Dan mungkin kalau beberapa di antara kalian, tuh kan bang, keren kan, iPhone itu memang pionernya kalau masalah gini-gini. iPhone duluan, Android mah ketinggalan gitu kan. Kalau dibilang iPhone duluan yang mendeklarkan hal seperti ini, saya mungkin agak ragu ya. Karena sebetulnya waktu peluncuran dari Snapdragon 8 Plus Gen 2 itu kan udah mendukung ray tracing ya. Bahkan 8 Plus Gen 1 kan udah di-announce akan mendukung ray tracing. Nah, di sini saya bingung kan. Ini ray tracing fiturnya oke lah, keren lah. Cuma fitur ini tuh membebani banget, bikin berat gitu. Bahkan untuk yang seri Spider-Man aja di konsol itu aja harus memangkas setengah dari FPS-nya kalau mau mengaktifkan ray tracing ini, dan itu hanya ada di PS4 yang versi Pro kalau nggak salah. Untuk PS5 pasti udah bisa gitu kan. Cuma ya ada performa yang dikorbankan untuk memproses ray tracing itu. Jadi kayak render shadow secara real time gitu kan. Bagus gitu loh. Bagus, dari presentasinya bagus. Cuma buat apa gitu Snapdragon ngasih ray tracing? Nah, setelah saya lihat iPhone 15 Pro bisa main game AAA, nah ini saya baru sadar nih. Oh, ternyata ini toh. Dan kedepannya ya, mungkin di tahun-tahun kedepannya, smartphone Android juga bisa melakukan hal yang sama. Dan saya rasa revolusi game itu akan lebih mudah turun di seri HP-HP yang murah daripada stay di HP mahal. Kalau yang kamera itu beneran eksklusif tuh, yang fitur-fitur kayak bisa ganti-ganti kamera secara smooth itu biasanya cuma ada di HP flagship, dan hingga tahun ini juga nggak bisa turun ke HP-HP mid. Oke, Samsung A54 bisa ganti-ganti kamera bang, tapi beda sama HP flagship. Kalau A54 nih kalau ganti kameranya langsung patah dia, dan diantara jeda pergantian kameranya itu kayak ada bagian video yang hilang. Nah, sedangkan untuk yang game ini game performanya bisa turun dari mungkin HP flagship sama HP mid bisa saling mendekat gitu secara performa. Contohnya di Poco F5 ini performanya juga kenceng banget secara chipset, dia bisa turun di harga 5 jutaan. Jadi saya bisa melihat di masa depan HP mungkin harga 5 atau harga 6 ini bisa mendukung game-game AAA. Tapi mungkin jauh di masa depan ya. Mungkin saat ini besok akan diawali oleh HP-HP gaming kayak Asus ROG, terus kayak Red Magic. Mungkin mereka akan mengawali hal seperti itu. Tapi ini sebuah gebrakan yang bagus banget, yang membuat saya rasa sedikit berharap, oh ini smartphone ada sebuah gebrakan lagi nih, bisa main game AAA. Ya, segitu aja informasi yang bisa saya bagikan tentang video ini. Saya sangat exciting banget, saya sangat menunggu sekali kapan smartphone bisa main game PC, game konsol PS4, PS5, dan itu akan menjadi sebuah uji performa yang level up ya, daripada kita ngubek-ngubek di Genshin Impact. Yo, kita main di settingan highest, wah bisa rata, udah bosen ya. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.